Rugikan nasabah 186 miliar, PT PAC terdakwa MI Jiwasraya dipolisikan. In total berapa kerugian nasabah? Totalnya 900 miliar. Jadi kita investasi ini bukan investasi bodong. Ini kan investasi manajer keuangan non perbankan yang ber-OJK. Legal. Saya kan lagi hamil, itu uang itu justru bunganya buat bantu-bantu buat melahirkan. Jadi dimarahin uang suami, kamu bayar aja sendiri kalau ngelahirin. Jadi terpaksa kami pun juga apa yang bisa kami kurang-kurangin gitu. Kadang-kadang hak guru yang harus dapat gitu terpaksa kita potong. Kembalikan uang kami rakyat kecil. Karena memang dari keringat-keringat, bukan uang haram, tapi uang halal. Banyak yang sudah meninggal juga. FS kan sebenarnya kasusnya bukan keuangan, tapi PPATK bantu gitu kan. Cuma kan ini kan yang kasus keuangan, mestinya dibantu juga. Kan kita berharap aktor intelektualnya harusnya ikut didalami kan gitu kan. Karena nama itu yang dijual, ini yang dijual ya kan? Yang pemilik perusahaan kan? Saya penasaran. 3, 2, 1, close the horde. Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UIA, The Real Rumah UIA. Dan kali ini kita sudah kedatangan beberapa tamu dari beberapa kota ya. Yang datang hari ini ke LBU, ke Lembaga Bantuan UIA, menemui saya Surya Utama. Ini dari mana aja? Saya dari Bandung. Bandung? Dari Jakarta. Jakarta? Surabaya. Ya. Dan hari ini berkumpul di sini ya. Iya. Dan ada Mbak Sufang. Teresia. Endro, ada dua lawyernya, Mbak John Purba. Pak John Purba dan Hebar Siombi. Ini berkaitan dengan kasus gagal bayar lagi di investasi. Oke, apa bedanya dengan Indraken, beda dengan Doni Salmanan apa, beda dengan Indosuria apa? Kita lihat dulu beritanya. Dugaan penipuan dan penggelapan PT PAC mencapai 186 miliar. Rugikan nasabah 186 miliar, PT PAC terdakwa MI Jiwasraya dipolisikan. Polisi disebut sudah tetapkan tersangka dalam kasus dugaan investasi bodong PT PAC. PC ini berarti Pan Arcadia Capital. Pan Arcadia Capital. Oke, kasus gagal bayar. Tapi sebelum kita ngomongin kasusnya gagal bayar, kenapa? Ini model investasi seperti apa nih? Ini apa? Kita nasabah ditawarkan Untuk membeli reksadana gitu. reksadana. Iya betul. Jadi sebenarnya kan PT PAC ini bidang usahanya itu manajer investasi. Jadi dia mengambil dana dari nasabah, dia kelola itu harus membeli saham. Saham-saham yang bagus. Nah, yang bagus korban, ya yang bagus. Nah, para korban ini sudah menyetorkan uangnya untuk dikelola oleh PT Pan Arcadia Capital. Dengan janji keuntungan? Dengan janji keuntungan yang fixed rate. Bunganya fix. Ya, betul. Tetap. Tidak fluktuatif, tidak tergantung. Oh, jadi mau untung rugi tetap dapat bunga sesuai dengan yang dijanjikan gitu. Jadi pertama kali kasih dana investasi sudah diberikan jadwal. Nanti tanggal sekian udah dapat bunga sama pokoknya yang dikembalikan gitu. Jadi janjinya fixed rate-nya berapa bunganya? 9 sampai 12%. 9 sampai 12% tergantung apa? Tenor. Tergantung lamanya. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Oke, pada saat dijanjikan 9 sampai 12%, pada saat itu suku bunga di bank berapa? Antara 5 sampai 6%. Oke, masuk akal. Logik misalnya suku bunga di bank 5 sampai 6%, kita ditawarin 9 sampai 12%, pasti kita tertarik. Tapi masalahnya itu iming-iming tuh. Banyak kasus-kasus yang diiming-imingi ternyata ujung-ujungnya bukannya rugi, malahnya buntung. Oke, dijanjikan fixed rate 9 sampai 12%. Kalau tenornya makin lama berarti bisa 12%. Oke. Gimana? Jadi awalnya tahu itu kenal ini dari mana? Mungkin Pak Indro kenal PT Pan Arcadia Capital. Iya. Siapa duluan yang mau bicara? Bu Sufang. Nah, Bu Sufang ini adalah salesnya, marketingnya, dan sekaligus korban. Oke, jadi ini sales, ya. Biasanya kalau sales marketing tuh dituduh, kok kamu nih gara-gara kamu nih, gue jadi kena gini, gue jadi kejebak, biasa gitu. Tapi ini adalah sales marketing yang juga sekaligus jadi korban. Oke, jadi ikutan kena juga. Oke, gimana? Waktu itu Mbak berarti ini kita mulai justru jangan dari korban dulu nih, tapi dari sales dulu.
menawarkan orang-orang tuh dulu apa briefingnya dari perusahaan apa? Jadi saya tertarik juga bekerja di perusahaan ini karena ada nama besar, nama besar yang perusahaannya mirip dengan nama perusahaan kami, Panargadia Capital. Jadi saya percaya karena ada orang terkenal gitu. Jadi saya percaya nih duit saya bakal dikelola dengan baik. Orang terkenal ini sebagai apa? Direksi? Pengusaha terkenal. Komisaris, pemegang saham? Pemegang saham. Atas nama pemegang saham. Merupakan salah satu orang terkenal lah, pengusaha terkenal di Indonesia. Gitu. Makanya saya tertarik untuk masuk menjadi sales dan sekaligus sebagai nasabah karena menyetorkan duit saya sendiri gitu. Oke, jadi tertarik karena ada nama pengusaha terkenal banget nih. Betul. Sebagai komisaris. Salah satu pengusaha terkenal. Pemegang saham. Berapa persen dia saham di situ? Kalau untuk yang pemilik itu yang perusahaan tekstil itu 25%. 25%. Oke. Oh, jadi perusahaannya perusahaan tekstil. Iya. Oke. Terus habis itu tertarik. Betul, tertarik gitu. Pas sampai di sana apa briefingnya, carilah nasabah seperti apa, bilang ya, apa? Ya kumpulkan dana aja. Jadi ya seperti marketing biasa kan kita ditarget gitu ya, seperti biasa kita jualan karena saya yakin gitu, pede karena kan udah searching dulu nih siapa ini namanya, siapa perusahaan salah satu pengusaha terkenal, jadi saya pede gitu untuk menawarkan ke customer gitu supaya masuk ke perusahaan ini. Oke, mau tahu siapa pengusahanya, searching aja di Google pasti ada ya? Ada. Oke. Nggak mau disebutin berarti namanya? Justru karena saya orang kecil, kalau saya sebutin, saya yang jadi tersangka bisa-bisa gitu. Karena banyak kasus begitu ya? Betul. Ya, yang jadi tersangka malah yang korbannya. Betul. Atau yang laporin. Betul. Ya, yang menyuarakan kebenaran malah dilaporin. Betul. Itu di negara Konoha apa di negara kita? Mudah-mudahan di Konoha. Kalau negara kita kan Presiden Jokowi pasti Amin. adil ya, nggak mungkin ya. Yang salah dibela nggak mungkin, ya kan Pak? Iya dong, kan saya dukung Pak Jokowi. Saya pendukung loh Pak. Iya. Tapi kalau saya mendukung sesuatu atau seseorang, bukan berarti saya semua kesalahan oknum institusinya salah saya benarkan. Kita tetap harus fair, harus objektif. Oke. Dan habis itu kamu ditargetin berapa? Ya cari sebanyak-banyaknya. Oke, kamu masuk target? Belum masuk. Oke, karena dapat komisi berapa sebagai marketing? Komisinya ya apa? Kasih tahu aja. 0,8. 0,8% dari setiap dana yang masuk. Dibayarkan nggak? Waktu awal-awal masih dibayarkan, tapi setelah gagal bayar, kami juga nggak terima Pak, komisinya nggak terima lagi. Misalnya orang masuk 1 miliar, berarti dapat komisinya itu sekitar 80 juta. Oh, nggak ada. 0,8% loh. Oh, 0,8%. Iya, persen. 1% dari 1 miliar aja 1 juta. 10 juta. Berarti 8 juta ya. Oke, jadi 8 juta ada gitu, per tahun. Per tahun. Oh, ini per tahun. Iya, bukan. Kalau dia bikinnya 1 tahun. Oh, kalau dia tenornya 12 bulan. Iya, kalau misalnya 3 bulan jadi dibagi 4 jadinya kan per triwulan. Berapa kapital rupiah yang masuk yang pernah kamu dapat dari satu orang? Macam-macam, dari paling besar ada 10M. 10M. 10M tuh dibayar nggak? Masuknya juga bertahap, jadi nggak yang langsung satu. Jadi nasabah juga masuknya jadi ada tanggalnya beda-beda gitu. Oke. Cuman total yang kelolaan terbesar saya ada menyentuh 10 miliar. Siapa yang masukin orang apa, pengusaha apa? Itu salah satunya saudara saya sendiri. Jadi sampai saya dimusuhin saudara saya yang tadinya deket. Jadi sekarang kayak ya saya juga nggak enak karena saya udah beban moral ya, istilahnya beban moral yang bakalan saya bawa seumur hidup gitu karena saudara sendiri masuk, betul, ternyata gagal dibayar, betul, pasti yang disalahin kamu, dan sudah tua juga gitu, kasihan pasti, betul, uang semuanya itu uang dia, beban moral saya itu udah nggak akan terukur gitu. Terus kamu juga jadi korban? Saya sendiri juga, saya marketing dan saya bukan asli Bandung, saya ini dulu ngekos juga, kerja setengah mati, istilahnya mah saya percaya di sini. Terus saya semuanya dimasukin di sini karena saya sendiri kan kerja di situ. Jadi saya percaya gitu loh dengan perusahaan saya. Jadi saya taruh semuanya duitnya di situ. Kamu taruh uang semua, harta kamu. Pada saat itu juga saya sedang hamil. Iya. Saya sedang hamil, itu kejadian berarti saya lagi hamil 5 bulan. Saya harus menanggung semua sampai saya didatengin nasabah.
istilahnya mah udah, untungnya saya nggak keguguran pas itu. Saya udah sempet, akhirnya saya juga collab, saya sampai di opname gitu, untuk setiap hari bangun tidur ingetnya uang nasabah yang udah dibawa gitu, beban. Pasti kenalnya kamu. Pasti kenalnya nomor saya. teleponnya kamu. Betul. Sampai pernah dapat perlakuan apa yang paling menyeramkan dari nasabah? Kalau seram sih mungkin nggak ada, mungkin atau karena Marah-marah, saya cewek marah-marah, udah bahasa ini juga udah saya terima karena memang saya yang salah gitu. Saya udah menawarkan gitu, karena yang tahu ya carinya saya gitu. Oke, uang kamu juga hilang. Uang saya, bahkan saya kan lagi hamil, itu uang itu justru bunganya buat bantu-bantu buat melahirkan. Sampai sempet juga jadi dimarahin uang suami, kamu bayar aja sendiri kalau lahirin gitu. Suami marah juga kamu? Iya, karena kan kita kan ngumpul duitnya, kan kita bukan orang ini, jadi istilahnya kerja 10-an tahun, uang halal gitu kita cari. Saya dari kosan marketing ngumpulin duit gitu, bukan dalam sekejap bisa dapat duit segini banyak, puluhan tahun, dan dalam sekejap hilang gitu. Oke, itu tadi Mbak Sufa. Oke, Ibu masuk ke menginvestasikan dana Ibu ke Pan Arcadia Capital ini kapan? 2019. Berapa Agustus, 2 miliar. 2 miliar? Iya. Oke, sempat dibayar? Iya, 2 bulan itu kalau nggak salah. Oke, di situ nggak lagi gitu. Bunganya berapa waktu itu? Karena kita naruhnya setahun, jadi 12%. 12% fix. Jadi pernah dapat 2 bulan keuntungan? Betul. Oke, hanya 2 bulan? Iya, habis itu kan bermasalah di akhir Desember 2019 itu. 2019 bermasalah. Iya. Oke, kalau Bapak? Saya di 4 miliar. 4 miliar? Iya. Itu bertahap juga. Jadi ada yang terakhir belum sampai dapat bunga. Oke, 4 miliar, in total 4 miliar. Terus dengan fixed rate berapa itu? Fixed rate 12%. Berarti setahun 12 bulan juga tenornya. Hanya dapat berapa bulan? Ada yang nggak dapat. Oh, jadi bertahap. Bertahap. Ada yang belum sempat dapat apa-apa, belum dibayar apa-apa, sudah gagal bayar. Oke, apa yang membuat Ibu dulu deh, Ibu tertarik pada saat itu masuk ke menginvestasikan uang Ibu ke sini? Iya, karena saya bendahara dan kami yayasan yang middle low, not middle up itu, jadi sederhana sekali. Bergerak di bidang apa yayasan? Pendidikan. Pendidikan? Iya. Maaf ya, jadi ingat. Gak apa-apa, cerita aja Bu. Karena kan supaya dapat lebih gitu, kalau dipangkan sedikit. Iya. Dan saya meneruskan bendahara yang dulu. Kemudian yang nawarkan juga alumni sekolah kita. Ngerti. Jadi percaya. Terus ketemu sama ketua yayasan, terus nggak bisa itu, padahal itu haknya anak-anak sekolah. Terus pandemi ya, Maret 2020 itu udah mulai repot itu, karena kami memang SPP uang pangkal tuh juga nggak kayak sekolah kiri kanan. Nggak usah sebut nama sekolah saya, tapi nanti Mas Uya tahu. Jadi upayanya teman-teman dan lawyer tuh luar biasa. Juga karena Pak Kapolri bilang ya, no viral, no justice. Jadi kami mengharapkan juga mungkin ketemu Mas Uya ini untuk diviralkan. Kami nggak melebihkan, nggak apa keadaan ini kami ceritakan. Ya. Kemudian pandemi itu orang tua kan banyak yang di PHK, banyak yang digaji 50%, otomatis SPP minta dikurangin kan. Itu berat banget gitu. Berat tuh yayasan kita. Dan Ibu setelah ini disalahkan setelah itu? Iya. Apa efeknya buat Ibu? Memang ada survive cancer ya, jadi sempat stres juga gitu. Ada penyakit saya yang di kaki dan sebagainya tuh kambuh gitu ya kayaknya. Karena stres nggak enak banget gitu. Udah ngubungin, sempet ngadep-ngadep juga ke petinggi-petingginya, diajak yang alumni itu. Tapi kan dia cuman yang sewu seperti Sufang yang hanya sales biasa. Yang waktu presentasi di yayasan kami,
disebut juga nama besar itu langsung ke ketua yayasan saya gitu. Nama besar si pengusaha. Iya betul. Laki perempuan Bu? Perempuan disebutkan gitu. Nah, sales itu juga sama manajer itu yang menjelaskan ketua yayasan gitu. Dan yayasan kami kan pendidikan Katolik ya, jadi memang ketua yayasan kami seorang Romo, jadi memang ya jujur dan percaya apa yang disampaikan tuh percaya. Naruh dulu memang 1 miliar Agustus, kemudian dia bilang nambah lagi, terus kita ngomong lumayan ya kalau ada tambahan gitu karena kami subsidi silang banget karena ada anaknya sopir angkot dan lain sebagainya sekolah di tempat kita. Iya, bisa disurvei kalau Mas Uya pengen lihat dan lain sebagainya. Misalnya memang benar-benar jadi pandemi itu sangat terdampak. Saya bendahara jadi ketemu kadang-kadang yang nggak bisa bayar gitu berat. Saya di sisi lain ya ampun ya Tuhan, ini memang haknya mereka, tapi kan jadi terpaksa kami pun juga apa yang bisa kami kurang-kurangin gitu. Kadang-kadang hak guru yang harus dapat gitu terpaksa kita potong. Karena supaya untuk membantu juga seperti itu sih. Jadi beban saya sebagai bendahara berat, Mas, nggak enak. Betul. Beban moral juga. Iya, karena nggak enak gitu. Pada waktu itu keputusan juga dari ketua yayasan juga ya, cuman sekarang saya minta sama alumni itu dia nggak bisa apa-apa, karena dia juga nggak digaji, cuman kalau nggak salah dia cuman kerja 2 bulan. Jadi marketing juga. Iya, langsung nggak jalan itu seperti mungkin yang Cik Sufang jelaskan. Jadi terus bagaimana? Kamu tahu dulu pernah sekolah di sini SPP di antara sekolah lain paling murah uang pembangunan gitu. Jadi seperti itu Mas, harapan banget memang nggak tahu apa Tuhan mempertemukan, nggak tahu, semoga apa yang kita sampaikan itu benar-benar nanti mendapatkan perhatian itu saja. Harus. Itu dan benar setuju, no viral no justice. Iya. Itulah makanya tugas kita. Dan iya, karena Pak Kapolri kan pernah bilang ya ketika seperti itu. Jadi ini luar biasa juga Pak Hendro, lawyer kita ini Pak Hebron untuk ya coba ke Mas Uya juga. Kenapa milih ke tempat saya? Mungkin Tuhan yang menuntunnya. Mungkin itu Mas Uya kan juga udah banyak ini ya terkenal, jadi kita bisa minta bantuan. Mas Uya. Ya kami tadi kesini berdoa dulu dan lain sebagainya. Semoga membawa berkah. Amin, insya Allah. Kita juga banyak kok. Berterima kasih sama Mas Uya dan tim, mendoakan selalu diberikan keselamatan, kesehatan, itu saja. Jadi beban saya sampai kaul ya. Sampai saya bilang kalau sampai ini nyun sewu ya, sampai misalnya ada pengeluaran dan lain sebagainya, kadang-kadang saya bantu gitu misalnya. Karena melihat memang yayasan kasihan juga itu aja. Bukan sekolah yang kami yang biasa aja. Dan Ibu disalahkan berarti sama? Iya, karena kenapa kok sampai seperti itu gitu. Nggak cuma di sini, di tempat lain juga ada sama investasi, nggak usah saya sebutkan, ada juga. Sama juga. Kalau Bapak dari mana tahunya investasi ini? Jadi kebetulan istri saya juga sales di Surabaya. Jadi di PT Pan Arkadia ini. Untuk yang di Surabaya. Setelah itu jadi uangnya masuk juga di perusahaan ini, sebabnya yaitu tadi salah satu ownernya kan pengusaha sukses, pengusaha pabrik tekstil terbesar. Sehingga kita merasa ini kita investasi yang di tempat perempuan ini nih. Iya, sebabnya yang dijual di sini kan namanya Pan Arkadia Capital. Sehingga mirip-mirip dengan perusahaan induknya itu. Iya. Nah, sehingga kita waktu mirip apa nggak sengaja mirip apa kita emang masih ya. Jadi kita nggak tahu apakah itu strategi bisnisnya, kita nggak tahu. Tapi kita juga disodorin bahwa di aktenya ada nama ibu itu. Pemegang saham. Sehingga ada berapa nama di situ? Ada 2. Jadi yang satunya laki TI, istilahnya TI, kita nggak tahu TI itu siapa, kita pun nggak terlalu ada, bukan pengusaha besar. Terus di situ kita diyakinkan dengan akte itu ada ibu itu, jadi uang kita akan dikelola, diputar di bidang tekstil itu. Jadi iming-imingnya selalu diawali dengan meyakinkan ada nama besar ibu pengusaha itu. Betul. Ini unsur mengiming-imingi, menjanjikan sesuatu, masuk nih unsurnya ya? Iya. Dan akhirnya masuk nih dana. Masuk dana. Terus yang di teman saya yang di Surabaya kan ada yang masuk duluan, sehingga dia dapat, sudah ada yang cair.
terus ternyata di reksadananya itu kurang. Jadi di bank custody itu cair tapi kurang misalnya. Itu akan ditombokin sama rekeningnya pemegang saham. Oke, jadi sempat ada kejadian dananya kurang. Dananya kurang, pokoknya itu. Pokoknya kurang. Kurang, sehingga ditransferin untuk menambah pokoknya itu. Jadi pemegang saham ini nombokin. Nombokin. Awalnya. Berarti berikut juga dengan bunganya. Berarti dari awal udah ada gejala-gejala pokoknya selalu kurang dong. Sebetulnya udah mencurigakan nih awal-awalnya nih. Gitu. Cuma komitmennya mereka kan yang penting sudah saya pokok sama bunganya, mereka komitmen. Nah, kita percaya. Iya. Sebabnya itu sudah terbukti gitu. Iya, tapi kalau saya pribadi, kalau saya pada saat itu nih misalnya nih, mereka harus bayar ke saya terus yang nombokin pemegang saham. Saya udah deg-degan pas ini. Kan pasti kemampuan sampai berapa lama nih gitu kan? Berarti udah ada situasi seperti itu nih. Iya, cuma kita kan nggak berpikir ke situ. Istilahnya komitmennya dari pemegang saham. Iya, sampai pakai nama dia sendiri gitu yang sampai dia pribadi nombokin. Transferin gitu. Sebabnya yang dibeli di saham reksadana itu kita nggak tahu. Oh, jadi nggak tahu? Mereka menginvestasikan itu ke saham-saham apa nggak tahu? Kita nggak tahu. Yang penting dia memberikan tenor dengan jatuh tempo tenor itu komitmennya adalah pokoknya kembali plus bunganya. Karena kalau saya pelajari nih, ada dua kesalahan, nggak tahu nih kesalahan yang memang tidak sengaja apa kesalahan yang mereka sengaja dari beberapa perusahaan investasi yang akhirnya gagal bayar karena mereka satu menginvestasikan ke saham-saham yang gorengan. Ya kan, sesaat doang. Tapi juga ada yang menginvestasikan ke saham-saham ini yang unsurnya lebih ke kriminal ya. Saham-saham yang justru saham-saham yang udah busuk, yang udah tidur gitu. Ada juga kan, udah nggak laku diinvestasikan itu. Tapi kalau ini akhirnya setelah kita ada bermasalah ini kita mulai tanya saham apa yang kita dibelikan. Nanya akhirnya. Terus habis itu baru kita tahu loh, ternyata saham-saham ini sudah saham busuk atau sudah tidur. Udah lama tidur. Sudah lama tidur. Mending kalau gorengan ya masih ada sempat naiknya gitu ya. Iya. Kalau misalnya blue chip pun kan harusnya juga masih bisa kita jual. Iya, ya kalau blue chip kan kita rugi pun 10%, 20% nggak masih masalah. Masih bisa dicairkan. Iya. Ini bisa habis tinggal 30% dan itu pun kita nggak bisa jual. Soalnya sahamnya kan nggak laku di pasar. Oke, jadi dari awal pun ini dana kalian sudah diinvestasikan, dibelikan ke saham-saham tidur? Setelah ada kasus kita tanya gitu. Baru tahu. Udah diteliti nih bahwa itu bukan saham-saham yang blue chip. Betul. Campuran, tapi sedikit yang blue chipnya. Sedikit. Oke. Ini ada gejala apa nih menurut para kuasa hukum nih? Kalau saya udah bisa analisa, cuma saya nggak mau mendahului kalian nih. Cuman kayaknya, iya. Memang kita lihat gini Mas Uya, apa namanya? Panarka Capital kan sebenarnya manajer investasi. Kan? Mereka seperti tadi kata Pak Hendro, mereka tidak tahu uangnya dipakai untuk beli apa kan gitu. Iya. Tapi sepengetahuan kita kan manajer investasi ini kan harus bijak membeli saham-saham kan? Harusnya begitu kan. Nah mereka kan tidak tahu nih, ternyata pas gagal bayar, kita tadi Pak Hendro bilang itu kenapa kita tahu saham apa yang dibeli. Iya. Itu sebenarnya dari mereka juga Pak. Iya. Mereka pernah menawarkan perdamaian buat kita ya. Oke. Dia akan katanya menawarkan saham-saham itu, dari sejumlah daftar itu banyak saham tidur ya Pak ya. Iya. Dan ada juga saham yang ya ini masih dugaan ya. Sebetulnya kita duga tuh saham-saham itu ada kepentingan keafiliasi ke kelompok-kelompok mereka juga. Oke, kelompok-kelompok mereka ini apa? Memegang saham? Apa partner-partner bisnis mereka atau link? Mungkin partner bisnis, karena kalau kita cek saham-saham itu pemegang sahamnya ada si Ano kurang lebih begitu lah. Oke, afiliasi ke kelompok mereka itu maksudnya apa? Menyelamatkan saham yang sudah tidur tadi apa gimana? Jadi mungkin gini Pak, ya ini dugaan ya. Iya, dugaan ya. Saya juga bertanya. Jadi uang ini nampaknya dipakai untuk kepentingan mereka. Jadi bisa dibilang seperti menghimpun dana ya, wajarnya. Jadi mereka ini dipakai untuk alat untuk menghimpun dana. Iya. Ya kan tadi kan modus penipuan mungkin dari awal sebenarnya udah ketahuan ini. Iya. Kalau kita lihat sekarang. Iya. Hanya mereka waktu itu kan tidak sadar, apalagi ada iming-iming, ada nama si Ano, kan gitu, ada fixed rate gitu kan. Iya. Jadi nampaknya sih kalau kita lihat dari modusnya kemungkinan besar uang itu memang sejak dipakai untuk itu gitu loh. Jadi itu yang kita sampaikan ke polisi. Nah, tinggal memang polisi bagaimana untuk lebih mendalaminya sih. Nah, sudah dilaporkan ke mana? Ke Mabes Polri, kita dalam Mabes Polri. Barreskrim berarti? Barreskrim. Sudah berapa lama? Kalau laporannya itu 7 Juli 2021, jadi udah setahun 5 bulan lah. Perkembangannya, SP2HP-nya? Sudah ada tersangka ya? Ya, SP2HP terakhir tuh 7 Desember, dia menetapkan ada 5 tersangka Pak. Di level apa nih?
Nah, pertanyaannya nih. Sebenarnya ada 3 kepala cabang, terus ada 1 direktur, 1 CEO. Hanya itu? Hanya itu yang 5 orang gitu. Nah, sementara kan seperti yang dijelaskan tadi kan, uang ini kan uang masyarakat dihimpun sehingga dibelikan saham-saham yang kita duga terafiliasi dengan orang-orang di balik PTPAC ini atau pemegang sahamnya kan gitu. Nah, apa kemana lari? Saya penasaran. Nah, itu yang kita mau sebenarnya ingin polisi mendalami ke arah sana gitu. Jangan hanya mendalami peran-perannya siapa yang di lapangan, bukan seperti itu, tapi pelaku intelektualnya siapa kan gitu, yang mengorganisasi ini semua siapa, sehingga harus dilakukan yang namanya pengecekan uang itu lari kemana gitu loh, Pak. Nah, contohnya bisa minta bantuan dari PPATK. Ini harus diaudit dong. Gampang, mudah sebetulnya, mudah. Iya, jadi dari PPATK kemana saham siapa yang dibeli, karena kita menduga dan dari saham yang dikasih ke kita, list sahamnya itu semua ada beberapa saham yang terafiliasi dengan pemegang saham dan orang-orang di balik PTPAC gitu. Intinya follow the money harusnya. Iya. Oh ya, follow the money, PPATK, semua polisian gampang banget gitu. Harusnya bisa kan? Iya kan? Ketahuan uang ini masuk ke siapa sih kan? Iya. Itu sih harapan kita, Pak. Oke, ini ada hubungannya dengan kasus besar yang ada di Indonesia juga mungkin? Bisa jadi. Bisa jadi? Bisa jadi. Apa dugaannya apa? Apa ada uang ini digunakan untuk apa yang akhirnya membuat gagal bayar? Yang pasti Pan Arkadia ini merupakan salah satu tersangka waktu kasus Jiwasraya sih. Oke, Pan Arkadia merupakan salah satu tersangka kasus korupsi Jiwasraya itu kalau nggak salah tahun 2018. Oke, Jiwasraya itu kalau nggak salah itu kan mereka dulu ada yang terindikasi laba semu, yaitu saham-saham gorengan, ya kan? Ya, dan sudah ada tersangkanya pada saat itu ya. Kalau ini jadi tersangka korporasi ya? Jadi Pan Arkadia sebelumnya menjadi Pan Arkadia itu namanya Dana Wibawa. Dana Wibawa dulu manajer investasi untuk institusi, jadi yang untuk Jiwasraya gitu. Setelah berubah menjadi nama Pan Arkadia, ganti nama juga, ganti pemegang saham, itu untuk ke retail, Pak. Masih ya? Oh, lebih ke retail? Ke retail, yang Pan Arkadia itu. Sehingga akhirnya yang kita ini kenanya di nama Pan Arkadia itu. Kalau yang Jiwasraya itu dulu kenanya di Dana Wibawa, sebelum dia berubah nama. Nah, pemegang saham itu juga waktu menjadi di PAC ini, di perusahaan baru itu melakukan fit and proper di OJK. Oh, jadi ini perusahaannya terdaftar di OJK? Iya, resmi. Resmi. Nah, ini tanggung jawab pemerintah juga kalau gitu. Jadi kita orang terdaftar di OJK, ya kan? Jadi kita investasi ini bukan investasi bodong. Ini kan investasi manajer keuangan non perbankan yang ber-OJK. Legal. Harusnya. Iya, betul. Cuma iming-imingnya kita nggak tahu, ternyata ada persyaratan, harusnya kan reksadana diberikan saham fluktuasi kita oke. Iya, tapi kan tadi ada iming-iming fixed rate kan? Iya. Komitmen dari perusahaan. Komitmennya dibuktikan. Komitmen fixed rate artinya mereka investasi untung atau buntung harus dikembali ke nasabah kan? Iya kan? Jadi tapi dari awalnya udah aneh sih. Udah reksadana tapi fixed rate. Jadi seolah-olah reksadana ini sebagai cover aja gitu. Cover seolah-olah namanya reksadana tapi sebenarnya bukan reksadana. Iya. Ada nggak informasi atau aliran dana ke pemegang saham atau ke CEO gitu? Ya, jadi uangnya itu dibelikan oleh ke suatu saham yang terafiliasi, terus rekeningnya dari pemegang saham itu untuk yang transfer tumbukan ke kita, tapi pemegang sahamnya mengaku tidak ikut menjalankan. Oh, pemegang sahamnya tidak menjalankan rekening itu. Padahal faktanya kita dapat transferan dari rekening dari dia. Iya. Tapi dia ngaku bilang nggak ikutan. Betul. Ya aneh sebetulnya sih. Masa tuyul yang transfer atau tanda tangan ya kan? Tapi kan di film horor Indonesia kan banyak tuyul. Iya. Film ya. Ini kan bukan film ya. Iya. Oke. Nah terus habis itu pemegang saham. Ini pemegang saham yang cewek yang cowok nih? Yang cowok. Yang T tadi? Yang T. Okay. Yang sedangkan yang pemegang saham A itu di awal-awal meeting dengan sales itu dia berusaha istilahnya mencari solusi. Oh, waktu udah gagal bayar? Di awal-awal itu, di bulan Januari itu dia masih mencari solusi. Bilang apa dia? Saya sih dengarnya dari sales waktu meeting itu kan, istilahnya, ya ini uang digunakan oleh temennya.
Oke, temannya ini siapa nih? Pemegang saham juga apa? Di luar dari pemegang saham. Oke. Nah, jadi sepengetahuan yang si pemegang saham perempuan itu. Iya. Uangnya dikelola oleh temennya. Lah gimana tuh perusahaan? Kita nggak tahu. Oke, tapi dia tahu si pengusaha cewek ini tahu. Tahu waktu di meeting itu kan ngomong sama sales juga. Ada bukti? Kita ada bukti. Iya. Ya, cuma kita nggak berani buka di sini ya. Oh ya, nggak apa-apa, ini biar urusan polisi. Iya, gitu. Nah, setelah pertemuan sekali, 2 kali, dia masih mencarikan solusi. Yeah. Jadi sales masih percaya ngomong sama ke nasabah-nasabah bahwa pemegang saham perempuan ini masih mau mencari solusinya. Oke, dan dia mengakui. Artinya disebut juga uang nasabah ini diusahakan kita bertanggungjawabkan untuk dikembalikan kan begitu. Dan dia tahu bahwa uang ini dikelola oleh teman baiknya dia. Cowok nih. Cowok. Pengusaha juga. Iya, pengusaha besar juga. Di kota yang sama. Di kota ibu kota ini. Oh, di Jakarta. Awal aslinya dari kota yang sama. Iya. Maksud saya kan. Iya. Gitu. Nah, saya kira nggak sempat datang ke kawinan Pak Jokowi soalnya. Karena nggak diundang saya. Terus? Jadi kita awal-awal itu masih di bulan-bulan Januari, Februari itu kita masih oke. Artinya Pak pemegang saham masih komitmen mencari solusi supaya bagaimana uang nasabah ini bisa kembali. Tapi setelah si aktor di luar tadi kena kasus yang lebih besar, ya kan? Nah, itu barulah si ibu ini berbalik badan. Bilang apa? Istilahnya marah-marah ya, dia sebagai korban juga. Oh, jadi ibu itu tiba-tiba bilang korban? Betul. Marah-marah ke siapa? Ke salesnya, kenapa jual nama dia. Oke, dia lupa sama omongan dia yang di meeting sebelumnya? Saya nggak tahu. Tapi ini orang yang sama, bukan? Iya, orang yang sama. Jadi saksi-saksi yang dipanggil di Bariskim pun sudah menyampaikan juga. Kita juga sudah sampaikan istilahnya rekaman tersebut. Ada bukti ya? Ada bukti. Dan itu pun waktu ada Zoom juga, Zoom juga dengan sales juga ada. Oke, berarti ada rekaman Zoom-nya ya? Rekaman Zoom yang sudah dia marah-marah. Oke, marah-marah. Tapi sebelumnya yang dia ngomong itu punya bukti juga ya? Punya bukti juga, ada saksi kan? Oke, ini sebenarnya sudah jelas bisa jadi pertimbangan penyidik. Sebetulnya benang merahnya jelas. Saksi ada, bukti rekaman ada. Nah, cuma nggak tahu lagi kenapa kasus ini agak dibikin susah gitu ya. Makanya kita minta Bapak Kapolri untuk paling tidak ini betul-betul coba dibantu. Jadi atensi. Kasus kita memang istilahnya kecil dibanding kasus yang lain Mas ya. Tapi kasus kita ini istilahnya keterlibatan dari orang dalam, misalnya salesnya yang jadi korban itu banyak juga. Bukan Bu Sufang aja yang kena gitu. Makanya kita istilahnya banyak juga informasi yang kita dapatkan. Siap. Harapan saya lewat podcastnya Mas Uya ini semakin viral, semakin bisa terbuka. Nah, sekarang ini kasus ini jadi menurut para kuasa hukum sudah ditangani dengan baik belum sama kepolisian? Ya, kami sebenarnya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para penyidik ya. Hanya memang biasalah, kami berharap pihak penyidik lebih dalam lagi gitu Pak. Oke, ada perbandingannya apple to apple, mungkin kasus yang lain kok lebih cepat gitu mungkin apa? Yang serupa? Mungkin kasus Bina Padi ya Pak? Kalau reksadana mungkin belum ada di Indonesia, cuman kalau yang contoh investasi-investasi lain kan yang terkenal, contohnya Vikasa kan udah sampai selesai itu Pak. Berapa lama berarti selesai? Kalau nggak salah ya, 2 tahun atau setahun lebih, tapi udah ada tersangka, semuanya masuk penjara gitu. Iya. Dan ini 5 tersangkanya udah masuk penjara belum? Belum. Kenapa? Mungkin belum dipanggil lagi Pak, pemeriksaan sebagai tersangka. Karena kan baru tanggal 7 Desember kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Oke, baru ya, baru. Iya. Oke. Dan sekarang harapan para korban apa nih? Kalau saya karena dunia pendidikan, sangat mengharapkan uangnya kembali karena kan banyak program-program yang kita nggak bisa jalankan karena keuangan ini gitu. Jadi ada acara Pak Guru dan lain sebagainya yang kewajiban kami di yayasan untuk membuat, untuk memenuhinya. Jadi kami terpaksa mengatur sedemikian untuk keuangannya gitu. Jadi pasti mengharapkan uang kembali
Mas Uya pasti mengharapkan sangat-sangat uang kembali. Mungkin seperti itu. Kalau menurut para pengacara mungkin nggak uangnya kembali? Kemarin kita lihat Doni Salmanan, malah justru harta barang sitaannya dikembalikan. Terus mau banding lagi. Gitu. Nah gimana? Ya harapan kami begini sebenarnya sederhana. Kalau penyidik ini tadi lebih dalam lagi melakukan penyelidikannya, tentu kan akan tertangkap atau terungkap siapa sih tokoh intelektualnya kan. Dan harapan kami tokoh intelektual ini bisa mengembalikan uang tadi. Artinya seandainya dia dimasukkan ke pengadilan bisa menghukum dia untuk mengembalikan uang nasabah. Si pemegang saham. Karena ini pengusaha besar nih. Ya. Tadi salah satu pengurusan tekstil terbesar, salah satu gitu ya. Salah satu. Ya. Wow. Kita tahu nih tekstil tuh seperti apa. Pergerakan perputaran uangnya ya. Oke. Nah, intinya sudah ada tersangka baru tanggal 7 Desember kemarin. Kita lihat, berarti sudah ada kemajuan. Berarti kita harus beri tepuk tangan juga buat Barreskrim Polri ya. Ya, dan mudah-mudahan setelah ini juga ini makin lebih dipercepat lagi ya. Karena banyak kasus-kasus lain yang bisa cepat gitu, lebih cepat. Tapi ini berarti ini kan udah ada titik terang ya kan, nggak jalan di tempat, berarti hebat nih. Oke, nah pernah nggak bertemu dengan atau mencoba bertemu dengan si pemegang saham ini, pengusaha ini? Yang besar belum. Yang waktu alumni itu mengajak ke yang manajer itu ya udah tersangka itu, yang RR itu. Iya, saya pernah ketemu dari saya minta tolong. Waktu itu ketua yayasan, ngadep ketua yayasan, terus yang alumni kan kamu tahu ini sekolahanmu, coba upaya atau sudah menghadap juga, itu udah tahun kemarin gitu sebelum pandemi ya. Tapi kata manajer itu? Iya saya pun juga korban gitu. Oh ya susah semua korban. Jangan-jangan pengusaha tadi nggak korban juga? Oh benar? Pengusahanya nggak korban juga? Gimana jadi yang pelakunya siapa kalau sampai pemegang saham korban? Kita jadi bingung kan. Apakah 5 tersangka ini termasuk tumbal atau gimana? Saya nanya nih, saya nggak tahu. Bisa kita belum tahu Pak. Cuman harapannya kan gini, penegakan hukumnya harus benar dulu gitu. Karena ini berbeda dengan Doni Salmanan, dengan Indra Kents. Mereka itu kan memang investasinya di yang kita bilang abu-abu lah. Nah kalau ini kan investasi resmi. Kan gitu kan. OJK. Sehingga harusnya pengadilan atau siapa penegakan hukum itu bisa mengembalikan kepada mereka. Kalau kalau Indra Kents kan karena judi gak dikembalikan kan gitu kan. Nah ini kan bukan judi, ini kan resmi gitu. Jadi harus penegakan hukum itu yang benar, maksudnya semua yang terlibat itu harus diusut tuntas. Caranya yang tadi mungkin follow the money itu gitu. Iya, PPATK harus bekerja di sini. Kalau gampang, kalau PPATK udah turun sebetulnya gampang banget, mudah. Iya, mohon bantuannya itu kepala PPATK itu Pak Ivan itu. Iya benar. Mohon sekali. Beberapa kasus besar yang lagi sidang gede ini juga sudah kalau follow the money, PPATK turun tangan, KPK turun tangan di kasus yang lagi sekarang nih. FS ya kan? Jelas clear. Pertanyaannya kenapa nggak jalanin? Saya nggak tahu, saya nanya. Apalagi FS FS kan sebenarnya kasusnya bukan keuangan tapi PPATK bantu gitu kan. Iya, karena ada indikasi penarikan uang. Cuma kan ini kan yang kasus keuangan mestinya dibantu juga. Apalagi kan PPATK itu kan memang fungsinya untuk itu. Iyalah, kalau enggak buat apa ada PPATK ya kan? Oke, apa saya 2024 jadi PPATK? Kita dukung. Kita doakan. Mau jadi apa sih? DPR RI, Menteri, Presiden? DPR dulu Mas. Iya. Kalau saya jadi DPR RI didukung nih? Iya. Didukung yang utama. Tapi saya dari partai PAN nih. Saya bukan PAN ini. Oh iya. Tinggal di mana nih? Saya di Jakarta Timur. Saya nyalon Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Jadi saya pindah ke Jakarta Timur nih. Oke. Nah, intinya yang sabar. Tapi intinya kan sudah ada titik terang. Dan mudah-mudahan setelah ini ada perhatian. Dan kita kan juga, saya percaya Pak Kapolri, Pak Listio Sigit kan sempat bilang bahwa dan kesungguhan Pak Kapolri untuk memberantas semua bentuk kejahatan di muka bumi, muka Indonesia lah maksudnya. Bumi urusan lain ya. Di Indonesia ini jadi terbantukan. Dan adanya hal-hal seperti ini, podcast seperti saya justru membantu kepolisian untuk
mendeteksi. Iya. Sekarang saya malah dilaporin ke polisi. Iya. Kalau saya nih, misalnya ada orang ngelaporin, Uya, kamu ganteng deh. Saya malah justru tersinggung. Iya kan? Ngerti kan maksudnya pada soal omongan gue? Iya kan? Jadi Mas Uya kami hadir nih karena pernyataan Pak Kapolri yang no viral no justice, dan kebetulan ini sahabat luar biasa Pak Endro juga lawyer, akhirnya memilih Mas Uya juga kita semua kesini gitu. Jadi memang doa-doa juga, moga-moga memang apa yang kami sampaikan ini didengarkan oleh dilihat Bapak Presiden, mungkin Pak Kapolri ya, Ketua PTK dan lain sebagainya semua. Untuk perhatian BPK semua segala dan macam. Yang nama besar tersebut juga mungkin ada hati nuraninya yang beliau bisa melihat juga kan? Dan mudah-mudahan setelah ini saya tidak diintimidasi lagi. Karena saya setiap ada kasus lain di tempat saya diintimidasi, diprovokasi, ditelepon, saya capek deh saya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita kan selagi kita bisa bermanfaat buat orang lain, apa-apa. Amin. Suarakan kebenaran, Mas. Insya Allah. Kembalikan uang kami rakyat kecil. Gitu. Harus, insya Allah. Karena memang dari keringat bukan uang haram, tapi uang halal. Banyak yang sudah meninggal juga, Mas. Iya. Gimana ceritanya? Stres pastinya mikir. Saudara sendiri juga ada yang udah meninggal. Gara-gara ini. Dia termasuk salah satu. Dia mungkin pasti ada pikiran kan kebawa stres itu. Kalau yang tadinya memang udah punya sakit kan pasti kalau stres bikin mempercepat sakit itu untuk kumat gitu. Berapa orang yang udah meninggal gitu. In total berapa kerugian nasabah? Kalau yang kami wakili 186 miliar, Mas. Kerugian ya? Iya. Kalau yang totalnya 900 miliar. Berarti hampir 1 triliun. Betul. Ya, itu untuk yang retail ya, dan perusahaan baru jalan belum setahun. Oke, perusahaan baru jalan setahun udah mengakibatkan kerugian dari 1 triliun dari nasabah. Kalian merasa harta kalian dirampok nggak? Dana kalian dirampok? Sangat sekali. Kok mereka bisa tidur nyenyak gitu, sedangkan saya bangun cuma ingetnya uang orang gitu. Bisa tidur nyenyak gitu, mereka makan duit kita yang duit halal gitu. Oke. Ini yang ngelaporin di satu kuasa hukum ini 183 miliar. 186 Terus yang 186 miliar, yang 700 miliar something itu kemana? Kita kurang tahu. Oke. Apakah juga ada lembaga-lembaga negara atau institusi penting yang ikut investasi di sini terus malu laporin? Saya nggak berani ngomong. Oh, berarti ada. Saya ya. Berarti ada institusi besar yang juga ikut investasi ini? Betul. Nggak berani ngomong. Pura-pura nggak tahu. Iya. Nanti takut-takut kayak yang waktu itu tuh, yang asap. Ya. Ikutan kena juga ya. Oke. Soalnya kalau misalnya disebutin nanti ada oknum-oknum yang terlibat pasti ya. Kurang tahu, Mas. Kurang tahu apa pura-pura nggak tahu? Iya, kurang lebih. Aduh, Uya di tepi jurang mulu mainnya. Oke, ya udah kalau begitu, tapi ini bisa ditanggungjawabkan semua omongannya ya? Bisa. Oke. Terima kasih dan mungkin setelah ini ada titik terang, ya kita tinggal tunggu tindak lanjut dari Barreskrim setelah jadi tersangka ini. Mereka mau diapain? Apa ada pengembangan lagi tersangka selanjutnya? Karena kuncinya yang pengusaha, nama besar pengusaha ini yang dulu jadi iming-iming. Iya. Oke, ini ada masuk unsur 378 atau 372 nggak? Mengiming-imingi sesuatu? Iya, menjanjikan sesuatu. Polisi mungkin memakai yang tersangka ini yang mereka mengiming-iming kan? Iya. Malah kan kita berharap aktor intelektualnya harusnya ikut didalami kan gitu kan? Ya harusnya sih ya. Iya. Karena nama itu yang dijual ya kan? Yang pemilik perusahaan kan? Saya penasaran. Mas Uya, jadi kami juga sudah dipanggil ke Bares. Oke, Barreskrim. Ya, termasuk dari yayasan, dan jadi saksi. Jadi namanya Bares gitu. Iya, apa yang kami sampaikan tadi ya yang kita sampaikan juga di waktu saat dipanggil gitu dan sebagainya. Coba megang saham Pan Arcadia. Pan Arcadia. Kapital. Bukan Pan Arcadia Brother, bukan ya? Bukan. Mepet. Oke. Pan Arcadia.
Ada yang di depannya T nih. Iya. Cowok nih, nama cowok. Iya. Terus yang cewek nih depannya A ya berarti ya? Iya. Oh iya iya. Oh ini. Oh iya iya. Ah saya nggak mau ngomong. Ya udah. Terima kasih banyak. Ya silakan komen. Buat kalian juga yang mungkin mempunyai nasib yang sama, entah di perusahaan investasi yang sama atau yang berbeda, silakan kasih komen atau bisa email ke nomor di bawah ini. Ya, kasih komen yang banyak. Habis ini langsung pulang Surabaya lagi bagaimana? Besok pulang. Besok pulang? Oh, makan ke Jestik dulu dong. Ya. Masih buka emang itu? Oh, sekarang jam segini udah mau tutup. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.